Kaori Mitsuhashi merasa kalau nanti dia jadi ibu, hidupnya akan terkekang dan tidak bisa bersenang-senang lagi. Diam-diam tanpa persetujuan suaminya, Kaori melepaskan kehamilannya. Yusuke sangat kecewa atas tindakan istrinya, padahal dia sudah melakukan segalanya untuk menyambut kelahiran anak mereka. Sejak saat itu rumah tangga mereka tidak pernah bahagia lagi. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki tercukupi, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Minggu lalu kita sudah membahas kisah kasus pembunuhan Jiang Ge, mahasiswa asal Cina yang kuliah di Tokyo, Jepang. Hari ini, saya akan membawakan kisah kasus dari Tokyo, Jepang lagi, tepatnya di distrik Shibuya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya sekarang, kisah pembunuhan Suyuke Mitsuhashi. Shibuya adalah sebuah distrik di kota Tokyo, dengan wilayah seluas 15 km persegi dan dihuni oleh setidaknya 221.000 jiwa, menjadikannya sebagai salah satu distrik yang membuat Tokyo menjadi kota terpadat nomor 1 di dunia. Ada banyak bangunan apartemen yang menjadi tempat tinggal para warga dengan mobilitas tinggi. Setiap hari siang dan malam mereka lalu lalang seperti tak mengenal lelah, terus beraktivitas dari pagi hingga fajar menyingsing. Di tengah-tengah distrik tersebut, ada sebuah taman yang bernama Yoyogi Park, terletak di antara stasiun Harajuku dan Meiji, menjadi taman terbesar keempat di kota Tokyo. Tak jauh dari Yoyogi Park ada bangunan bernama Furuichi Apartemen, yang menjadi tempat tinggal pasangan suami istri Mitsuhashi, tokoh utama dalam kisah kita hari ini. Yusuke Mitsuhashi lahir pada tahun 1976 di Pulau Kyushu dan merupakan sarjana hukum dari Chuo University. Setelah itu, dia bekerja di sebuah firma hukum di Tokyo, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian menjadi pengacara. Suatu malam di tahun 2002, Yusuke menghadiri sebuah pesta yang mempertemukannya dengan Kaori, gadis cantik yang berusia 2 tahun lebih tua. Sejak malam itu, hubungan keduanya berkembang dengan sangat manis, hingga setahun kemudian, karena Kaori sudah berbadan dua, mereka memutuskan untuk menikah. Karena keterbatasan finansial dan dua hal lainnya, pesta pernikahan mereka hanya dihadiri beberapa orang saja. Namun setelah menikah, Yusuke dan Kaori tampak bahagia. Apalagi tak lama kemudian Yusuke berhasil diterima kerja di sebuah perusahaan internasional, sebagai aset analis di perusahaan Morgan Stanley. Pekerjaannya ini memberikan gaji yang sangat besar, 13 juta yen per tahun, atau sekitar 1,4 miliar kalau dirupiahkan menggunakan kurs yang sekarang. Dengan peningkatan pendapatan yang signifikan, Yusuke membawa istrinya pindah ke Furuichi Apartemen yang termasuk dalam kategori apartemen kelas atas. Namun mengejutkan, setelah 3 tahun mendayung biduk rumah tangga, pada tanggal 15 Desember tahun 2006, Kaori mendatangi kantor polisi Shibuya dan melaporkan bahwa suaminya tidak pulang sejak 3 hari yang lalu. Menurut Kaori, dini hari di tanggal 12 Desember tahun 2006, Yusuke pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dia pun kesal dan memarahi suaminya itu. Sempat terjadi pertengkaran kecil, Suyuke kemudian pergi lagi dan Kaori masuk ke kamar. Biasanya, setiap kali mereka bertengkar, Suyuke yang akan duluan minta maaf dan mencoba untuk menebus kesalahan. Namun kali ini, boro-boro minta maaf, Suyuke tidak pulang ke rumah hingga 3 hari kemudian. Hal ini terasa sangat aneh bagi Kaori sehingga dia pun mendatangi kantor polisi dan melaporkan kemungkinan telah terjadi sesuatu pada suaminya. Polisi yang menerima laporan itu kemudian menghubungi kantor tempat Yusuke bekerja. Namun pihak Morgan Stanley mengaku bahwa mereka juga sedang mencari pria 30 tahun itu yang sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Faktanya, 2 hari yang lalu pihak perusahaan baru saja mempromosikan Yusuke menjadi manajer salah satu departemen, tapi mereka tidak bisa bertemu atau menghubungi Yusuke untuk menyampaikan kabar gembira ini. Mendengar info tentang promosinya, polisi mencoba menyelidiki kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak senang atas promosi tersebut. Namun setelah mewawancarai beberapa orang, didapati kesimpulan bahwa Yusuke tidak memiliki musuh di tempat kerja. Kepribadiannya yang hangat justru membuat dia sangat disukai sekaligus dihormati oleh semua kolega di perusahaan. Polisi kemudian menghubungi orang tua serta beberapa teman dekat Yusuke, di mana semua orang itu memberikan keterangan bahwa mereka sudah lama tidak berkomunikasi dengan Yusuke, terutama di minggu-minggu terakhir.
Hilangnya Yusuke Mitsuhashi masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh kepolisian Shibuya. Akan tetapi, tak sampai 24 jam kemudian, ada penemuan yang menjadi petunjuk awal terungkapnya misteri ini. Sekitar jam 8 pagi di tanggal 16 Desember tahun 2006, seorang pria yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, menelpon kantor polisi Shinjuku dan menginfokan bahwa dia melihat sebuah kantong plastik besar dengan noda darah tergeletak di pinggir jalan di depan sekolah bahasa asing. Setelah menerima laporan itu, polisi segera mendatangi lokasi yang dimaksud dan mengamankan area tersebut. Di dalam kantong plastik besar yang ternyata berlapis dua, berisi tubuh manusia yang sudah termutil, tepatnya tubuh bagian atas dari leher hingga ke pinggang, tanpa kepala, tanpa tangan, dan tentunya tanpa kedua bagian kaki. Tak ada sehelai benang pun yang menempel pada jasad, dan dari penampakannya, diduga kuat bahwa ini adalah jasad seorang pria muda. Potongan tubuh ini berantakan, sehingga polisi memperkirakan bahwa pelaku menggunakan gergaji atau senjata sejenis untuk memutil jasad korban. Pada potongan jasad itu ada banyak jejak tanah. Diperkirakan sebelum dibungkus plastik dan dibuang, korban sudah sempat dikubur oleh pelaku. Berdasarkan temuan yang sangat terbatas ini, identitas dari korban masih belum bisa diungkap. Secara umum, Shinjuku adalah kawasan yang cukup aman, namun lokasi penemuan jasad ini berada tak jauh dari distrik lampu merah Kabukicho, kawasan yang terkenal sering terjadi aksi kejahatan perang antar geng. Polisi sudah biasa menangani kasus-kasus serupa di masa lalu. Mereka yang berakhir dengan kondisi mengenaskan ini biasanya adalah korban dari pertikaian antar geng di distrik tersebut. Hasil otopsi terhadap potongan jasad ini mengungkap bahwa waktu kematiannya diperkirakan sekitar seminggu sebelum ditemukan. Polisi Shinjuku memeriksa database mereka, mencari data orang hilang dengan perkiraan waktu seminggu terakhir. Benar saja, ternyata ada satu laporan orang yang diperkirakan sudah hilang sejak 4 hari yang lalu atas nama Yusuke Mitsuhashi. Polisi Shinjuku kemudian menghubungi polisi Shibuya, selanjutnya bersama-sama mereka berkoordinasi melakukan investigasi. Mereka mendatangi kediaman Yusuke Mitsuhashi untuk mengumpulkan informasi terkait ciri-ciri fisik suaminya, di mana Kaori mendeskripsikan bahwa suaminya memiliki tubuh yang tidak tinggi, sekitar 160 cm, tubuhnya kurus dan ada bekas luka di bawah dada bagian kanan. Deskripsi ini tidak sesuai dengan jasad yang ditemukan, di mana pada dada korban tidak ada bekas luka sama sekali. Selain itu, melihat bentuk dadanya yang bidang, korban sepertinya memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, tegap, dan berotot. Perbedaan ciri fisik jasad yang ditemukan dengan ciri fisik Yusuke yang disebutkan istrinya, membuat polisi mengesampingkan kemungkinan bahwa potongan tubuh itu adalah pria yang mereka cari. Mungkin saja, potongan tubuh itu adalah jasad dari korban lain, yang tidak terkait dengan kasus hilangnya Yusuke. Seminggu kemudian sekitar jam 3 sore, seorang wanita sedang membawa anjingnya jalan-jalan. Tiba-tiba, si dogi ini berlari ngebut melompati pagar dan masuk ke pekarangan rumah orang. Si wanita panik dan segera mengejar anjingnya, khawatir kalau si pemilik rumah terganggu. Begitu tiba di depan pintu pagar, ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga wanita itu pun memutuskan untuk masuk. Saat berada di pekarangan, nampaknya rumah ini sudah lama kosong. Terlihat jelas dari rumput yang tumbuh liar dan tanaman lain yang tidak terurus. Wanita ini segera mencari keberadaan anjingnya, yang ternyata berdiri menghadap sesuatu sambil terus menggonggong. Si pemilik anjing mencoba untuk mencari tahu apa yang membuat hewan peliharaannya gelisah. Dia melangkah mendekati objek yang dilihat anjingnya, namun ketika langkahnya semakin dekat, tubuhnya gemetar ketakutan, karena tepat di hadapannya, tergeletak potongan tubuh manusia dari pinggang ke bawah. Potongan tubuh tanpa pakaian atau celana itu juga menebarkan bau yang sangat busuk. Setelah berhasil mengontrol kepanikannya, wanita ini segera menelpon kantor polisi. Beberapa petugas segera mendatangi lokasi dan mengamankan temuan tersebut. Dari penampakannya, ini adalah bagian tubuh seorang pria, dan mengingat tingkat pembusukannya, diperkirakan korban dari potongan jasad ini sudah meninggal sekitar 2 minggu sebelum ditemukan. Melihat kondisinya, polisi menduga bahwa alat yang digunakan untuk memutil korban adalah gergaji atau alat sejenis lainnya. Ditemukan juga banyak jejak tanah pada potongan tubuh tersebut, namun petugas forensik belum bisa memastikan apakah tanah itu berasal dari tanah di pekarangan rumah kosong, atau tanah dari tempat lain.
Polisi Shibuya mencoba untuk mencocokkan potongan tubuh ini dengan potongan tubuh yang ditemukan oleh polisi Shinjuku seminggu lalu, di mana terdapat banyak kesamaan di antara keduanya. Kondisi bagian pinggang yang termutil sangat kasar, diperkirakan pelaku menggunakan gergaji. Lalu ada banyak tanah yang mengotori potongan-potongan tubuh tersebut. Dan terakhir, keduanya diperkirakan memiliki tingkat pembusukan yang sama. Setelah dilakukan tes DNA, terungkaplah bahwa dua potongan tubuh ini memang berasal dari orang yang sama. Kini dengan gabungan dua potongan tubuh ini, polisi bisa memperkirakan bentuk fisik korban, seorang laki-laki yang diperkirakan memiliki tinggi badan 180 cm, tegap dan berotot, namun kecuali luka di bagian pinggang, tidak ditemukan luka lain yang mungkin menjadi penyebab kematiannya. Lagi-lagi, tanpa adanya bagian kepala dan kedua telapak tangan, identitas korban masih belum bisa diungkap. Polisi tidak bisa mengaitkan temuan-temuan ini dengan kasus hilangnya Yusuke Mitsuhashi. Namun menariknya, apakah hanya sebuah kebetulan kalau lokasi penemuan bagian potongan tubuh kedua ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari kediaman Yusuke Mitsuhashi? Di awal investigasi, istri Yusuke menyebutkan bahwa suaminya memiliki postur tubuh yang kurus dan pendek, hanya sekitar 160 cm. Kaori menambahkan bahwa di bagian dada Yusuke juga ada bekas luka. Semua deskripsi tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik korban yang ditemukan di dua lokasi berbeda, di mana korban yang ditemukan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm dan sama sekali tidak ada bekas luka di bagian dada. Tapi untuk memastikan sekali lagi, polisi kembali mendatangi kediaman Kaori dan Yusuke. Di kunjungan kali ini, polisi mendapati kondisi rumah atau unit apartemen mereka sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Rupanya, Kaori Mitsuhashi sedang melakukan renovasi, di mana karpet lantai dan wallpaper dinding sudah dilepas, perabotan dan furnitur juga semuanya dilapisi dengan kain berwarna putih. Memang sah-sah saja, kalau wanita itu merenovasi tempat tinggalnya, namun ada dua hal yang terasa ganjil. Yang pertama, kira-kira seminggu yang lalu, Kaori mendatangi kantor polisi, menangis dan panik melaporkan suaminya tidak pulang selama 3 hari. Kini di minggu ketiga bulan Desember, terhitung sudah 10 hari sejak Yusuke menghilang, tanpa ada kejelasan apakah suaminya masih hidup atau sudah mati. Bagaimana bisa, Kaori malah sibuk melakukan renovasi interior rumah. Yang kedua, berdasarkan kebiasaan orang Jepang, tidak umum bagi mereka melakukan renovasi di akhir tahun. Karena pergantian tahun senantiasa diwarnai dengan pesta dan acara-acara penuh kegembiraan, renovasi sama sekali tidak ada dalam daftar urusan yang jadi prioritas warga Jepang di akhir tahun. Kembali ke pertemuan polisi dan Kaori, kali ini detektif menyodorkan info mengenai penemuan dua potong jasad seorang pria, di mana bagian pinggang ke bawah ditemukan tak jauh dari tempat tinggal mereka. Kaori masih berpegang pada keterangan awalnya yang menggambarkan suaminya sebagai pria pendek kurus dengan bekas luka di bawah dada sebelah kanan, jadi dengan deskripsi korban yang disebutkan detektif polisi, Kaori yakin bahwa itu bukanlah Yusuke suaminya. Selanjutnya detektif bertanya apakah mungkin Yusuke ada musuh atau terlibat dalam hal hutang piutang. Kaori menjelaskan bahwa sejak mereka menikah, suaminya tidak ada musuh atau terlibat pertengkaran dengan pihak manapun, begitu juga terkait hutang piutang. Sama sekali tidak ada masalah keuangan di dalam rumah tangga mereka. Kaori ingat bahwa dulu sebelum mereka bertemu, Yusuke pernah cerita kalau dia terlibat hutang akibat kecanduan judi pachinko. Tapi setahu Kaori, semua hutang Yusuke sudah lama dia lunasi, bahkan sebelum mereka bertemu. Kunjungan ketiga ke tempat tinggal Kaori dan Yusuke masih tidak membuahkan hasil. Namun aktivitas Kaori yang merenovasi interior apartemennya, mau tidak mau membuat detektif mencurigai wanita 32 tahun itu. Walaupun ada perbedaan signifikan terkait tinggi dan postur tubuh korban X dan Yusuke Mitsuhashi, detektif berkeyakinan bahwa dua kasus dari dua individu ini memiliki koneksi satu sama lain. Hampir 2 minggu sejak dinyatakan menghilang, belum ada petunjuk berarti dalam investigasi hilangnya Yusuke Mitsuhashi. Detektif kembali mencoba untuk menggali informasi dari keluarga dan teman-teman Yusuke. Namun karena saat itu sudah hampir menjelang tahun baru 2007, orang-orang ini tidak bersedia bekerja sama dengan polisi. Ada kepercayaan bahwa di akhir tahun tidak boleh membicarakan topik berbau kematian, atau hal-hal lain yang bisa membawa sial di sepanjang tahun berikutnya. Jadi setelah tahun berganti, di awal bulan Januari tahun 2007, barulah satu persatu mereka mau menemui dan diwawancarai detektif.
Sedikit unik di sini, bahkan orang tua Yusuke tidak terlalu khawatir dengan hilangnya putra mereka. Menurut pasangan suami istri Mitsuhashi, mereka memang tidak terlalu dekat dengan sang putra, dan Yusuke juga sering menghilang seperti sekarang tanpa kabar, tak hanya seminggu, bahkan sering sampai berbulan-bulan tidak bisa dihubungi sama sekali. Orang tua Yusuke juga memberitahu polisi bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2006, putra mereka pernah mengirim pesan teks dan berkata bahwa dia sedang ada masalah dan butuh waktu untuk menyendiri. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Yusuke saat ini sedang berada di suatu tempat dan nanti juga pasti akan muncul lagi. Tapi keterangan dari orang tua Yusuke tetap saja ganjil. Yusuke memiliki posisi yang cukup penting di Morgan Stanley, tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja, tidak masuk kerja berminggu-minggu tanpa pemberitahuan sama sekali. Menurut Kaori, suaminya meninggalkan apartemen pada dini hari di tanggal 12 Desember, tapi pelacakan terhadap sinyal HP Yusuke menunjukkan bahwa pesan teks itu dikirim dari tempat tinggalnya. Apakah Yusuke tidak membawa HP-nya saat pergi meninggalkan apartemen pada tanggal 12 Desember tahun 2006? Kalau demikian, lalu siapa yang mengirim pesan teks itu kepada orang tuanya di tanggal 16 Desember tahun 2006? Dalam investigasi, di antara banyak orang yang diminta datang ke kantor polisi, ada satu yang juga memberikan petunjuk penting dalam kasus ini. Dia adalah Tuan Tanaka, pria berusia 45 tahun, satu alma mater dengan Yusuke di Fakultas Hukum Universitas Chuo. Jadi setelah dia lulus, Yusuke bekerja di sebuah firma hukum sebagai asisten legal. Tanaka adalah salah satu pengacara yang menjadi atasannya. Hubungan mereka cukup baik dalam urusan pekerjaan dan secara personal, bahkan Tanaka lah yang merekomendasikan Yusuke ke perusahaan Morgan Stanley. Wawancara terhadap Tanaka diawali dengan pertanyaan-pertanyaan umum mengenai latar belakang Yusuke. Mungkinkah Yusuke ada musuh atau terlibat dalam aktivitas ilegal? Juga perihal rumah tangganya bersama Kaori. Apakah Tanaka tahu misalkan Yusuke dan Kaori ada masalah di dalam rumah tangga mereka? Tanaka memberikan keterangan bahwa dia sangat mengenal Yusuke Mitsuhashi. Pria 30 tahun itu sama sekali tidak punya musuh, tidak ada hutang, tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, dan rumah tangganya bersama Kaori sepertinya baik-baik saja. Kalaupun ada, Yusuke tidak pernah cerita kepada Tanaka. Selanjutnya detektif mengajukan pertanyaan yang sangat krusial, bagaimana postur dan tinggi badan Yusuke. Tanaka menyebutkan bahwa Yusuke lebih tinggi darinya. Tanaka memiliki tinggi badan 175 cm, jadi tinggi badan Yusuke harusnya lebih tinggi dari 175 cm, setidaknya 180 cm. Masih menurut Tanaka, Yusuke memiliki postur tubuh tinggi tegap berotot, karena sejak remaja, pria itu tergabung dalam tim rugby sekolah hingga universitas, jenis olahraga yang memang membutuhkan postur tubuh yang besar. Satu tanda tanya sudah terjawab. Selanjutnya detektif menanyakan, apakah di tubuh Yusuke ada semacam tato, tanda lahir, bekas luka atau bekas operasi terutama di bagian dada. Tanaka terdiam sejenak mencoba mengingat-ingat, lalu menjawab bahwa dia dan Yusuke sering pergi ke pemandian umum dan pemandian air panas bersama. Seingat Tanaka, Yusuke tidak punya tato, bekas luka, tanda lahir atau bekas operasi di tubuhnya. Informasi dari Tanaka juga selaras dengan keterangan beberapa orang lainnya, termasuk orang tua Yusuke Mitsuhashi. Dua pertanyaan penting sudah terjawab, detektif sedikit banyak bisa menyimpulkan bahwa Kaori selama ini sudah berbohong. Detektif juga sudah memeriksa berkas catatan kesehatan Yusuke, di mana pria itu memang tidak pernah tercatat melakukan operasi jenis apapun hingga meninggalkan bekas luka di bagian dadanya. Detektif kemudian meminta orang tua Yusuke untuk melakukan tes DNA. Hasilnya, DNA orang tua Mitsuhashi ternyata cocok dengan DNA jasad korban yang ditemukan, yang artinya, dua potongan tubuh manusia itu memang benar adalah Yusuke Mitsuhashi. Kecurigaan terhadap Kaori semakin menguat, namun sebelum itu, detektif masih perlu mengumpulkan beberapa petunjuk dan bukti lain. Mereka lalu mendatangi pihak keamanan apartemen tempat tinggal Yusuke dan Kaori. Menurut kepala security gedung tersebut, komplek apartemen itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki kartu akses. Semua aktivitas keluar masuk gedung selalu terpantau kamera CCTV yang terletak di lobi. Pada tanggal 12 Desember tahun 2006 jam 3 dini hari lewat 50 menit, Yusuke Mitsuhashi terekam masuk ke lobi. Berdasarkan cara berjalannya, bisa diasumsikan bahwa Yusuke saat itu dalam kondisi mabuk. Dia lalu masuk ke dalam elevator.
Namun setelah itu, Yusuke tidak pernah lagi terlihat muncul di area lobi. Detektif menanyakan apakah ada akses lain kecuali pintu utama di lobi. Kepala security itu menjawab bahwa gedung apartemen mereka memiliki akses ke tangga darurat, hanya dibuka kalau ada kejadian darurat misalnya kebakaran. Akses darurat itu juga dilengkapi dengan alarm dan kamera pemantau. Siapapun yang masuk ke sana akan langsung terekam. Kalau alarm berbunyi, kunci pintu darurat akan otomatis aktif terbuka. Begitupun dengan kamera pemantau juga langsung berada dalam kondisi aktif. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, maka pintu dan kamera tersebut tidak akan pernah aktif. Pemeriksaan data keamanan apartemen pada tanggal 12 Desember hingga tanggal 16 Desember tahun 2006 menunjukkan bahwa pintu darurat, alarm, dan kamera CCTV di sana tidak pernah aktif. Pemeriksaan lanjutan terhadap kamera CCTV apartemen Furuichi memberikan gambaran yang lebih jelas atas kasus ini. Pertama-tama, Yusuke terakhir kali terlihat masuk ke apartemen pada tanggal 12 Desember tahun 2006 jam 3.50 dini hari. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Namun ada kejadian unik yang terekam pada jam 10 malam di tanggal 15 Desember tahun 2006. Kaori terekam kamera CCTV lobi keluar dari elevator sambil membawa sebuah tas koper besar. 4 jam kemudian, dia kembali memasuki apartemen tapi tidak lagi membawa tas koper besar itu. 15 menit kemudian, Kaori keluar lagi dari elevator. Kali ini dia mendorong sebuah troli dengan kotak besar di atasnya. 20 menit kemudian, Kaori masuk lagi ke apartemen, kali ini dengan tangan kosong. Semua aktivitasnya ini hanya berjarak sekitar beberapa jam setelah dia mendatangi kantor polisi dan melaporkan suaminya sudah tidak pulang selama 3 hari. Sebenarnya, barang-barang apa yang dia bawa keluar dari apartemen di tengah malam? Mungkinkah itu adalah barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus hilangnya Yusuke Mitsuhashi? Berdasarkan rekaman CCTV di luar gedung apartemen, Kaori terlihat masuk ke sebuah taksi berwarna hitam. Detektif berusaha mencari supir taksi yang diduga membawa Kaori malam itu, dan ternyata benar, seorang pengemudi taksi mengaku bahwa dia pernah mengantarkan seorang wanita dari apartemen Furuichi ke terminal bis Shinjuku pada malam hari di tanggal 15 Desember tahun 2006. Histori perjalanan taksi itu juga membuktikan bahwa keterangan si pengemudi benar. Ketika detektif menunjukkan foto Kaori, supir taksi itu mengangguk yakin bahwa wanita itulah penumpangnya di malam itu. Jadi menurut si supir taksi, malam itu sekitar jam 10, taksinya disetop oleh seorang perempuan yang membawa koper besar. Wanita itu memasukkan koper ke jok belakang dan minta untuk diantarkan ke terminal bis Shinjuku. Sejak Kaori masuk ke taksinya, si supir sudah mencium bau menyengat seperti bau bangkai, jadi dia bertanya kepada penumpangnya, apa yang ada di dalam koper tersebut. Mendapati pertanyaan seperti itu, Kaori gelisah, dan tiba-tiba minta diturunkan saat itu juga. Seperti yang sudah disebutkan di awal, pagi harinya di tanggal 16 Desember tahun 2006, ada penemuan potongan jasad manusia di dalam kantong plastik besar di kawasan Shinjuku. Walaupun belum bisa dipastikan kemana Kaori membuang atau menyimpan tas koper besar itu, detektif sudah bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, muatan di dalam koper itu adalah potongan tubuh bagian atas Yusuke Mitsuhashi. Sampai di sini, detektif sudah mengumpulkan banyak bukti dan informasi bahwa Kaori sejak awal sudah berbohong untuk menghambat proses investigasi. Hari itu juga, kepolisian Shibuya mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Kaori Mitsuhashi. Namun rupanya, sebelum detektif berangkat ke apartemen Furuichi, masih ada satu lagi info yang berhasil mereka dapatkan, di mana salah satu rekan kerja Yusuke menelpon detektif dan melaporkan bahwa Kaori Mitsuhashi baru saja meminta HRD Morgan Stanley untuk mencairkan bonus tahunan suaminya. Pihak Morgan Stanley belum bisa memenuhi permintaan Kaori, selama nasib Yusuke belum bisa dipastikan. Info tambahan ini semakin menguatkan tuduhan terhadap Kaori, karena untuk sementara motif kejahatannya belum terungkap. Bisa jadi, harta atau uang, yang menjadi alasan wanita 32 tahun itu menghabisi suaminya, tepat 1 bulan setelah Yusuke menghilang, pada tanggal 12 Januari tahun 2007. Kaori Mitsuhashi ditangkap dan digiring ke kantor polisi Shibuya untuk menjalani pemeriksaan. Di ruang interogasi, Kaori yang sadar bahwa dia sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya mengaku bahwa memang dialah yang telah membunuh suaminya. Berikut adalah latar belakang dan kronologi kejadian sesuai keterangan dari Kaori Mitsuhashi.
Kaori Mitsuhashi memiliki nama gadis Kaori Kawaguchi, lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1974, di kota Koshigaya, Prefektur Saitama, sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya memiliki bisnis percetakan, yang mana dari hasil usaha tersebut, keluarga Kawaguchi bisa menjalani hidup yang berkecukupan secara finansial. Namun semua itu tidak membuat masa kecil dan masa remaja Kaori bahagia. Ayahnya adalah seorang diktator yang selalu mengatur setiap detail dalam rumah tangga, termasuk juga dalam urusan pendidikan serta masa depan anak-anaknya. Kaori sejak SMP dimasukkan ke sekolah khusus putri, supaya dia bisa fokus belajar dan tidak terganggu dengan urusan cinta-cintaan. Ayahnya senantiasa mengingatkan Kaori untuk bersikap sopan dan elegan, supaya suatu saat nanti dia bisa menjadi pramugari dan menikahi orang asing. Entah apa yang menjadi preferensi ayah Kaori, pokoknya, dia ingin putri sulungnya menjadi pramugari dan menikah dengan pria bule. Lulus dari SMA khusus putri, ayahnya kembali mendaftarkan Kaori ke perguruan tinggi khusus perempuan. Kaori melawan dan berontak, dia sudah merasa cukup menderita dengan hidup yang dikendalikan sang ayah sejak usia dini. Kaori ingin sekali lepas dari kontrol ayahnya, namun pada akhirnya, pemberontakan Kaori gagal. Dia terpaksa menurut dan kuliah di Universitas Shirayuri, perguruan tinggi khusus wanita Katolik di Jepang. Sesuai keinginan ayahnya, Kaori berhasil melewati ujian masuk dan memilih jurusan bahasa Inggris, tentunya jurusan yang nanti akan menunjang karirnya sebagai pramugari. Karena sudah menjadi anak yang patuh, ayah Kaori memanjakannya dengan uang saku bulanan yang sangat banyak. Bisa dibilang, uang saku Kaori adalah yang terbesar dibanding teman-temannya saat itu. Meskipun dia tidak bisa memilih universitas dan jurusan sesuai keinginannya, setidaknya di masa kuliah ini, Kaori tidak tinggal bersama orang tua dan 2 adiknya. Dengan uang saku yang sangat banyak, Kaori bisa menjalani hidup sebagai gadis yang bebas tidak terkekang, berpesta di setiap akhir pekan, membeli barang apapun yang dia mau, bahkan bisa berkenalan dengan pemuda-pemuda. Selama masa kuliah ini, Kaori juga pernah magang di perusahaan One Hong selama 1 tahun. Setelah lulus kuliah, di usia 24 tahun, Kaori mengikuti kemauan ayahnya, mendaftar menjadi pramugari, namun dia gagal. Ayahnya sangat marah atas kegagalan Kaori. Pria ini lalu memerintahkan putrinya untuk pulang, bekerja di bisnis keluarga dan mencoba lagi mengikuti tes pramugari tahun depan. Kali ini, Kaori benar-benar melawan. Dia tidak mau pulang ke kampung halamannya dan bersikeras untuk menetap di Tokyo. Alhasil, ayahnya tidak lagi mengirim uang saku bulanan. Kaori harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri di Tokyo. Namun mirisnya, walaupun dia menggenggam gelar sarjana bahasa Inggris, Kaori malah bekerja sebagai hostes di sebuah bar. Dia sengaja memilih pekerjaan ini, supaya bisa terus bersenang-senang berpesta tiap malam, tapi tetap menghasilkan uang yang banyak. Saat melakukan pekerjaannya, Kaori akrab dengan seorang pria, pengusaha kaya berusia sekitar 50 tahunan. Pria ini sangat baik, perhatian, dan royal terhadap Kaori. Gadis ini selanjutnya tidak perlu lagi bekerja sebagai hostes di bar, disewakan apartemen dan diberi uang saku bulanan. Kaori sangat senang dimanjakan oleh kekasih tuanya ini. Namun apa daya, 4 tahun kemudian, pria ini merasa bosan terhadap Kaori dan menemukan gadis muda lain untuk dipelihara. Sebelum benar-benar berpisah, pria ini mengenalkan Kaori dengan seorang pemuda, putra dari temannya yang juga orang kaya. Akan tetapi, setelah kencan beberapa bulan, Kaori dan pemuda ini juga berpisah. Hidup tanpa kasih sayang dan dukungan finansial bulanan, sempat membuat Kaori hilang arah. Akan tetapi, Kaori tidak menyerah, dia tidak mau menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Kaori terus menghadiri pesta-pesta orang kaya untuk bisa menggayat pria hidung belang lainnya. Sebagai topeng, Kaori kerap kali memperkenalkan dirinya sebagai karyawan tetap perusahaan One Hong. Padahal nyatanya, dia hanya pernah magang di perusahaan itu selama 1 tahun di masa kuliah. Dalam sebuah pesta di suatu malam pada tahun 2002, Kaori yang berusia 28 tahun, bertemu dengan Yusuke Mitsuhashi, pemuda berusia 26 tahun staf legal di firma hukum yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pengacara. Keduanya saling menyukai satu sama lain, mulai berkencan dan tinggal bersama. Tapi Yusuke sama sekali tidak tahu masa lalu Kaori karena dia sudah terhipnotis dengan keanggunan dan kecantikan kekasihnya. Setahun kemudian, Kaori mendapati dirinya sudah hamil 2 bulan. Saat itu, Kaori statusnya pengangguran, sedangkan Yusuke masih pekerja kantoran dengan gaji rendah.
Secara finansial, mereka belum siap untuk menikah maupun memiliki anak. Kaori memberitahu kekasihnya bahwa dia hamil, tapi dia akan melepaskan kehamilannya itu. Yusuke di lain pihak, menentang rencana Kaori dan meyakinkan wanita itu bahwa dia sangat serius dengan hubungan ini. Yusuke berhasil meyakinkan Kaori dan mengajak wanita itu menikah, tapi karena keuangan mereka terbatas, Yusuke hanya bisa memberikan pesta pernikahan yang sederhana untuk kekasihnya, hanya makan malam yang dihadiri orang tua Yusuke dan beberapa teman dekat. Sementara itu dari pihak Kaori, tidak ada satupun yang dia undang, termasuk orang tua dan adik-adiknya. Setelah menikah, Yusuke melepaskan ambisinya untuk menjadi pengacara dan mencoba untuk melamar pekerjaan dengan gaji yang besar. Untungnya saat itu salah satu atasannya, Tuan Tanaka, memiliki koneksi di perusahaan Morgan Stanley. Tuan Tanaka merekomendasikan Yusuke dan singkat cerita, Yusuke diterima bekerja di sana sebagai aset analis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pekerjaan ini memberikan gaji yang sangat besar untuk Yusuke, lebih dari cukup untuk bisa memberikan kehidupan yang mewah untuk dia, Kaori, dan anak mereka nanti. Saat mendapat konfirmasi mengenai pekerjaan tersebut, Yusuke pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Dia sudah tak sabar untuk memberitahu istrinya bahwa hidup mereka akan segera berubah. Tidak ada lagi tanggal tua, tidak ada lagi yang namanya konsep hidup frugal. Namun apa yang terjadi kemudian? Kaori, tanpa berdiskusi terlebih dahulu, ternyata sudah melepaskan kehamilannya. Hidup Kaori dan Yusuke tidak sama lagi sejak saat itu. Rumah tangga mereka tidak hangat lagi. Hari demi hari hanya dilalui dengan komunikasi dan interaksi dingin di antara keduanya. Belum selesai dengan urusan kehamilan dulu, Kaori malah selingkuh dengan seorang pengacara. Sejatinya Kaori ingin bercerai dan ingin menikahi kekasihnya, tapi pria itu ternyata sudah punya istri dan tidak bisa tiba-tiba menceraikan istrinya demi Kaori. Sementara itu, Yusuke mulai sadar bahwa pernikahan mereka bermasalah sejak lama, dan ingin memperbaiki segalanya dari nol lagi. Kaori berdasarkan anjuran selingkuhannya, mengusulkan semacam kesepakatan kepada Yusuke. Kalau di kemudian hari salah satu dari mereka selingkuh, maka mereka akan bercerai, dan pihak yang selingkuh harus membayar ganti rugi sebesar 36 juta yen, atau sekitar 3,8 miliar kalau dirupiahkan. Yusuke setuju dengan usul Kaori, mereka pun berdamai dan memulai lagi semuanya dari nol. Jelas sekali di sini kalau Yusuke sangat mencintai Kaori dan ingin pernikahan mereka berhasil. Di lain pihak, Kaori hanya tidak mau kehilangan kenyamanan finansial yang selama ini dia dapatkan dari Yusuke. Ditambah lagi, siapa tahu di kemudian hari Yusuke selingkuh, maka dia akan meraup uang kompensasi dengan jumlah yang sangat banyak. Walaupun sudah ada kesepakatan tersebut, hari demi hari berikutnya, kehidupan rumah tangga mereka tak kunjung membaik. Kaori dengan sengaja menghambur-hamburkan uang suaminya, makan di restoran mewah bersama kekasihnya menggunakan uang Yusuke, check-in di hotel bersama selingkuhannya menggunakan kartu kredit pemberian suaminya. Kaori sama sekali tidak sadar bahwa sejatinya Yusuke sudah tahu tentang perselingkuhannya, namun di lain pihak, Yusuke juga tidak tahu kalau ternyata Kaori masih meneruskan hubungan gelap itu setelah mereka menandatangani perjanjian untuk tidak selingkuh. Mungkin karena melihat Kaori masih belum berubah, mungkin juga karena Yusuke sudah mulai bosan dan kesepian. Di pertengahan tahun 2006, pria 30 tahun ini mulai jarang pulang ke rumah. Kaori menyewa seorang detektif swasta untuk memata-matai suaminya, dan berdasarkan hasil investigasi detektif swasta itu, ternyata benar, Yusuke memiliki hubungan dengan wanita lain. Kaori sengaja membiarkan perselingkuhan suaminya. Selama beberapa bulan berikutnya, dia terus memerintahkan detektif swasta itu untuk mengumpulkan banyak bukti, yang nanti bisa dia gunakan sebagai senjata, untuk memperoleh kompensasi sesuai perjanjian yang telah mereka buat. Pada awal bulan Desember tahun 2006, si detektif swasta menyodorkan bukti rekaman suara Yusuke, yang berkata kepada selingkuhannya, "Ayo kita menikah dan memiliki anak bersama." Kalimat itu sangat menusuk hati Kaori. Kini dia sudah bulat tekad untuk bercerai dan menuntut ganti rugi kepada Yusuke. Memang aneh si Kaori saus tiram ini, dia sudah selingkuh selama hampir 3 tahun, tapi lagaknya seperti istri yang benar-benar terzolimi. Dini hari di tanggal 12 Desember tahun 2006, Yusuke pulang ke apartemen dalam keadaan mabuk. Mungkin dia baru pulang dari rumah selingkuhannya, atau mungkin habis berpesta bersama wanita itu.
Kaori memutuskan untuk mengkonfrontasi suaminya. Kaori menyodorkan foto-foto bukti perselingkuhan suaminya dan mengutarakan niatnya untuk bercerai. Yusuke yang mabuk langsung marah, dia merobek foto-foto itu, dan berkata bahwa dia punya lebih banyak bukti perselingkuhan Kaori dengan pria lain. Yusuke setuju untuk bercerai, tapi dia menekankan pada istrinya, bahwa Kaori tidak akan menerima sepeser pun uang setelah mereka bercerai. Setelah mengucapkan kalimat itu, Yusuke masuk ke kamar tidur. Tiba-tiba mendapatkan serangan balik sedemikian rupa, membuat Kaori geram dan kehilangan akal sehat. Wanita ini berjalan menuju dapur, duduk di sana dan menimbang-nimbang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sekitar jam 6 pagi, hati Kaori masih panas. Dia masuk ke kamar dan mendapati suaminya sudah tertidur pulas. Kaori menghampiri lemari dan meraih sebotol whisky, lalu menghantamkan botol keras itu ke kepala suaminya berkali-kali. Yusuke yang tertidur pulas dalam kondisi mabuk sebelumnya, tidak sempat bereaksi membela diri. Sebelum benar-benar diam tak bergerak, Kaori sempat mendengar suara lirih suaminya yang berkata, "Mengapa?" Setelah berhasil mengendalikan diri kembali, Kaori sadar bahwa dia baru saja melakukan kejahatan yang mengerikan. Kini dia terjebak dalam situasi yang sulit untuk dia atasi. Kaori kemudian memasukkan tubuh suaminya ke bawah ranjang. Selama beberapa hari kemudian, tubuh Yusuke tetap berada di sana, sementara Kaori masih belum tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Walaupun saat itu Jepang sedang mengalami musim dingin dengan temperatur yang rendah, tetap saja, lama-kelamaan tubuh Yusuke akan membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kaori sudah berusaha untuk memasukkan Yusuke ke dalam sebuah koper, tapi karena tubuh suaminya itu tinggi besar, tentu kopernya tidak muat. Pagi hari di tanggal 15 Desember tahun 2006, secara tidak sengaja Kaori membuka email suaminya dan mendapati surat pemberitahuan dari Morgan Stanley terkait promosi jabatan Yusuke. Di momen ini Kaori tiba-tiba tersadar, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kalau situasinya terus-menerus seperti ini. Yusuke harus dinyatakan meninggal supaya dia bisa mendapatkan asuransi, serta tunjangan dari Morgan Stanley, dan tentunya supaya dia bisa memiliki semua harta peninggalan suaminya. Tanpa berpikir panjang, Kaori mendatangi kantor polisi Shibuya dan melaporkan bahwa suaminya tidak pulang sejak 3 hari yang lalu. Andai saja waktu itu polisi Shibuya langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggal Yusuke dan Kaori, mereka pasti bisa langsung menemukan jasad pria itu di bawah ranjang. Pulang dari kantor polisi, Kaori membeli sebuah gergaji tangan, terpal, plastik besar, dan 3 kantong tanah berukuran 80 liter. Tiba di rumah, dia membentangkan terpal dan menghamburkan tanah di atas terpal, tujuannya supaya darah yang mengalir nanti tidak berantakan kemana-mana dan langsung bisa diserap oleh tanah. Kaori memisahkan tubuh Yusuke menjadi beberapa bagian. Di malam harinya, Kaori membawa tubuh bagian atas Yusuke menggunakan taksi dan membuangnya di pinggir jalan di kawasan Shinjuku. Bagian pinggang ke bawah dia buang ke pekarangan rumah kosong tak jauh dari tempat tinggalnya. Keberadaan bagian kepala dan tangan Yusuke baru terungkap setelah penangkapan Kaori, di mana wanita itu mengaku telah mengubur kepala dan tangan Yusuke di Taman Harumi yang berada di kota Chiba, 25 km dari tempat tinggalnya. Setahun kemudian, sidang pengadilan terhadap Kaori Mitsuhashi digelar, di mana Kaori didakwa atas kasus pembunuhan berencana dan perusakan terhadap jasad Yusuke Mitsuhashi. Motif kejahatannya adalah uang dan asuransi. Jaksa menuntut Kaori dengan pidana penjara selama 25 tahun. Kaori mengaku bersalah, tapi pihak pembela mengajukan argumen bahwa klien mereka mengalami gangguan mental sejak kecil akibat pengasuhan orang tua yang terlalu otoriter. Selain itu, pengacaranya juga menyebut bahwa Kaori bertindak secara impulsif setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Si pengacara ini tidak menyebutkan perihal perselingkuhan dari pihak Kaori. Selain itu, tudingan perselingkuhan Yusuke tidak bisa mereka buktikan, semua hanya berdasarkan cerita Kaori. Pada bulan Mei tahun 2008, Hakim Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan vonis penjara selama 15 tahun bagi Kaori Mitsuhashi. Vonis hakim ini membuat jaksa kecewa dan mengajukan banding, namun pada tanggal 6 Februari tahun 2010, Hakim Pengadilan Tinggi Tokyo menguatkan putusan sebelumnya kepada Kaori Mitsuhashi, penjara selama 15 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.
jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.